Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berjudul Matriks Data Analisis. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas Dwi Mukti dan rekan saya Muhammad Sukron dan rekan saya Bagas Pramudia. Pun beberapa outline dari tugas kami kali ini. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada manfaat dan fungsi, yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat cara membuat, yang kelima ada cara interpretasi, dan yang keenam ada contoh penerapannya. Matrix Data Analysis Chart atau MDAC adalah teknik analisis multivarian yang disebut dengan Principal Component Analysis. Teknik ini mengkuantifikasi dan menyusun data yang disajikan dalam diagram matriks untuk menemukan lebih banyak indikator umum yang akan membedakan dan memberi kejelasan jumlah besar kompleks informasi yang saling terkait. Ini akan membantu kita untuk memvisualisasikan dengan baik dan mendapatkan wawasan tentang situasi. Yang pertama ada L-matrix. L-matrix ini yang paling umum sering digunakan. Matriks ini digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara dua grup dalam format matriks. Format matriksnya ini terdiri dari grafik dua dimensi sederhana yang terdiri dari dua baris dan kolom, di mana kolom ini berisi anggota-anggota dari grup pertama dan baris berisi anggota-anggota dari grup yang kedua. Selanjutnya yaitu ada T-matrix. T-matrix ini matriks yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua faktor yang berbeda dan bagian kaitannya dengan faktor ketiga. Hal ini menunjukkan kombinasi antara dua L-matrix. Selanjutnya yaitu ada Y-matrix diagram. Nah, kalau untuk Y-matrix diagram ini dicontohkan jika mempunyai T-matrix yang menghubungkan saling keterkaitan dua grup A dan C ke grup ketiga B, kemudian kita ingin menghubungkan antara keterkaitan grup A dan C. Nah, kita dapat membengkokkannya dengan sel-sel anggota grup A dan C sehingga memungkinkan kita untuk saling menghubungkan. Selanjutnya yaitu C-matrix diagram. C-matrix diagram ini bentuk matriksnya itu 3 dimensi sehingga C bisa diartikan sebagai cube atau kubus. Matriks ini tidak mudah digunakan dan digambarkan dan jarang sekali digunakan, tapi penting untuk menghubungkan 3 variabel. Diagram ini bisa dicontohkan jika kita menempatkan dua T-matriks saling membelakangi, maka akan menghasilkan matriks berbentuk X, sehingga X-matriks itu merupakan perluasan dari T-matriks ke X-matrix yang menghubungkan 4 grup. Nah, di mana masing-masing grup ini terhubung dengan 2 grup lainnya di kiri dan di kanan atau di atas dan di bawah. Row matrix ini yang menghubungkan item-item dalam satu grup, yang mana bentuknya ini menyerupai roof atau atap dari sebuah rumah. Nah, biasanya ini digunakan bersama L-matrix atau T-matrix untuk membentuk house of quality, sebagian bahan dari quality function deployment. Manfaat dari matrix data analysis adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi karakteristik terkuat dari suatu produk. Lalu yang kedua, dapat mempelajari penyebab keluhan konsumen terhadap suatu produk. Yang ketiga, menentukan parameter proses untuk mencapai karakteristik produk yang diinginkan. Lalu yang keempat ada memberikan gambaran karakteristik produk yang diinginkan dari suatu produk yang baru. Lalu bagaimana cara membuat MDAC atau Matrix Data Analysis Chart? Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi item-item yang akan dibandingkan dan menentukan tujuan utama penggunaan MDAC. Yang kedua yaitu mengidentifikasi unit pengukuran untuk sumbu horizontal dan vertikal. Ini harus menjadi 2 faktor yang merupakan representasi paling kritis dari tujuan mengidentifikasi pada langkah yang pertama. Yang ketiga yaitu mengukur faktor-faktor yang diidentifikasi pada langkah yang kedua, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai yang realistis dan tidak bias. Yang keempat yaitu menggambar sebuah bagan dan plot pada titik di atasnya. Pastikan skala pada sumbu menghasilkan titik-titik yang tersebar di seluruh area grafik. Yang kelima yaitu melakukan pengelompokan titik yang signifikan pada grafik dan disoroti dengan menghubungkannya menjadi satu lingkaran.
Yang keenam yaitu menafsirkan grafik dan melakukan sesuatu pada hasil yang didapatkan. Pada matriks diagram. Nah, dalam situasi yang kompleks di mana terdapat banyak set item yang harus dibandingkan, maka hal yang akan menjadi kesulitan tersendiri adalah membentuk bagaimana hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain yang berbeda. Secara khusus, analisis data matriks dapat berguna untuk menentukan kelompok-kelompok barang yang memiliki perilaku serupa. Misalnya sabun cuci memungkinkan efisiensi yang berbeda untuk mencapai kelembutannya dan penghapus noda dalam pakaian yang terbentuk dari akrilik atau wall polyester dan campuran berbagai serat jika pengaruh yang sama ditemukan dalam kelompok serat. Nah, kemudian dilakukan perubahan bahan dengan bahan bubuk, maka dapat mempengaruhi seluruh kelompok dengan cara yang sama. Data matriks membantu mengklarifikasi item dengan mengidentifikasi dua karakteristik utama secara umum untuk semua item dan kemudian merencanakan setiap item sebagai titik pada grafik XY standar. Hal ini akan memudahkan untuk melihat bagaimana setiap item berhubungan baik dengan karakteristik tertentu maupun hubungan satu sama yang lain. Contoh kasus dalam penerapan matriks data analisis adalah bisa diterapkan pada unit produksi pada proses pembuatan casing roda gigi, bahwa untuk membuat casing roda gigi yang lebih tahan lama dengan cara membandingkan suatu material dengan menggunakan faktor lain seperti biaya dan daya tahan. Jadi bahan tersebut dibandingkan dengan harganya dan juga dibandingkan dengan daya tahannya, lalu dilakukan matriks data analisis untuk mencari tahu dengan menggunakan bahan apa, dengan harga berapa, dan kekuatan berapa, bahwa casing roda ini dapat lebih tahan lama. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.